Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan ancaman untuk meningkatkan eskalasi militer terhadap Iran jika kesepakatan damai tidak segera tercapai. Melalui pernyataan di media sosial, Trump menegaskan bahwa operasi militer yang dijuluki Epic Fury dapat berakhir dan blokade Selat Hormuz akan dibuka untuk semua pihak apabila Iran menyetujui poin-poin perjanjian yang telah diajukan. Namun, ia memperingatkan bahwa kegagalan dalam negosiasi akan memicu gelombang pengeboman dengan tingkat intensitas yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Di sisi lain, Teheran merespon keras gertakan tersebut. Penasehat militer senior pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, menyatakan bahwa Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat keluar dari krisis ini tanpa membayar harga yang setimpal. Rezai menganggap usulan pembukaan kembali Selat Hormuz hanyalah sebuah sandiwara politik untuk memfasilitasi penarikan diri Amerika Serikat dari kawasan. Ia juga menuntut adanya kompensasi penuh atas seluruh kerugian yang diderita Iran selama konflik berlangsung. Ketegangan ini muncul di tengah laporan mengenai potensi nota kesepahaman singkat untuk mengakhiri perang. Kerangka kerja tersebut dikabarkan mencakup komitmen Iran untuk melakukan moratorium pengayaan nuklir yang akan dibalas dengan pencabutan sanksi ekonomi oleh Amerika Serikat serta pembukaan akses transit di Selat Hormuz. Meski terdapat laporan optimis mengenai progres negosiasi, Trump menyatakan bahwa pembicaraan damai serta tatap muka masih terlalu dini untuk dilakukan. Konflik bersenjata antara kedua negara ini sebelumnya meletus pada akhir Februari 2026 yang melibatkan serangan udara terhadap Teheran dan kematian sejumlah pejabat tinggi Iran. Gencatan senjata sempat diberlakukan pada awal April, namun kegagalan perundingan di Islamabad pada pertengahan bulan memicu Amerika Serikat untuk menerapkan blokade total di Selat Hormuz. Situasi di kawasan kini kembali berada di titik kritis seiring dengan ancaman pengeboman terbaru dari Washington.
Kebuntuan negosiasi damai dan meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz menjadi sebuah pertanyaan terkait nasib dari gencatan senjata. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sendiri menolak memberikan kepastian terkait kelanjutan gencatan senjata dengan Iran. Trump enggan menjawab secara tegas saat ditanya apakah gencatan senjata yang berlaku sejak 8 April masih berjalan. Presiden Amerika Serikat itu menambahkan bahwa memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut justru akan memunculkan penilaian negatif terhadap dirinya. Situasi gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran kini berada di ujung ketidakpastian setelah kedua pihak terlibat aksi saling serang di kawasan Selat Hormuz. Amerika Serikat dilaporkan memblokade akses keluar masuk pelabuhan Iran sebagai respon atas penutupan jalur strategis tersebut oleh Teheran. Penutupan Selat Hormuz dilakukan Iran setelah serangan militer Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari lalu. Media pemerintah Iran juga melaporkan bahwa angkatan lautnya telah melepaskan tembakan peringatan ke arah kapal perang Amerika Serikat di kawasan tersebut. Di sisi lain, Trump mengklaim pasukan Amerika Serikat berhasil menembak 7 kapal kecil militer Iran dengan 6 diantaranya disebut berhasil dihancurkan. Sementara itu, dikutip dari Fox News, Trump turut memperingatkan Iran agar tidak menargetkan kapal-kapal Amerika Serikat di Selat Hormuz maupun Teluk Persia. Dirinya bahkan mengancam akan mengambil tindakan keras jika hal tersebut terjadi. Sebelumnya, Trump juga mengumumkan rencana untuk mengawal kapal tanker minyak dari negara-negara netral agar dapat melintasi Selat Hormuz dengan aman. Namun, langkah ini mendapat penolakan dari Iran karena dianggap melanggar kesepakatan gencatan senjata yang telah disepakati sebelumnya. ما آغازگر جنگ نبودیم، ما به جایی حمله نکردیم. الان ما قصد اینکه به کسی حمله کنیم نداریم، حقوقمون رو میخوایم. اینا با قلدری میخوان حقوق
ملتی رو یک جامعه رو ندن. Kilang minyak Fujairah di Uni Emirat Arab diserang drone dan rudal pada Senin 4 Mei. Uni Emirat Arab menuding Iran yang melakukan serangan tersebut. Menanggapi pernyataan Uni Emirat Arab, pejabat militer Iran mengatakan Teheran tidak berencana menyerang kilang minyak negara tetangganya. Ia justru menuding serangan itu dilakukan Amerika Serikat dan menuntutnya untuk bertanggung jawab. Pejabat itu menyebut Amerika Serikat harus mengakhiri praktik tak pantas seperti penggunaan kekerasan dalam proses diplomatik dan menghentikan tindakan mereka di perairan tersebut. Dilansir CNN, ribut-ribut serangan itu berawal setelah Korps Garda Revolusi Islam Iran mencegah kapal Amerika Serikat memasuki Selat Hormuz dengan peringatan tegas dan cepat. Menurut sumber, 2 rudal menghantam fregat Amerika Serikat di dekat Pulau Jaz, Iran, namun Amerika Serikat membantah tuduhan tersebut. Tak berselang lama, Uni Emirat Arab mengumumkan Iran melancarkan 2 drone ke kapal tanker Barakah yang berafiliasi dengan perusahaan minyak nasional Abu Dhabi yang sedang melewati selat tersebut. Penasihat Presiden Uni Emirat Arab mengutuk serangan tersebut dan menyebutnya sebagai pembajakan maritim. Rentetan rudal dan drone pun menyusul. Emirat Fujairah mengatakan drone Iran memicu kebakaran besar di zona industri perminyakan Fujairah dan menyebabkan 3 warga negara India terluka. Kementerian Pertahanan Uni Emirat Arab mengatakan sistem pertahanan udara berhasil mencegat rudal balistik yang diluncurkan dari Iran. Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab mengecam tindakan tersebut. They should wave the white flag of surrender. In hockey, they say "uncle," right? When are they gonna cry? And they have another expression. Rusia dilaporkan membakar sebuah rumah di Kharkiv pada Rabu 6 Mei. Rekaman dari layanan darurat menunjukkan petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api yang disertai kepulan asap tebal di lokasi kejadian.
Wali Kota Ihor Terekov mengatakan sedikitnya 7 bangunan tempat tinggal mengalami kerusakan. Seorang wanita dilaporkan mengalami reaksi stres berat akibat insiden tersebut. Sementara 1 orang lainnya diketahui mencari bantuan medis setelah serangan terjadi. Pemerintah Ukraina menuduh Rusia melancarkan gencatan senjata yang sebelumnya diinisiasi oleh Kiev. Serangan tersebut tetap berlangsung sepanjang malam hingga pagi hari tanpa henti. Menteri Luar Negeri Andriy Sybiha menilai tindakan itu menunjukkan ketidaksungguhan Rusia dalam upaya damai. Ia juga menyinggung serangan serupa yang terjadi di wilayah Zaporizhia. Di sisi lain, Rusia mengumumkan rencana gencatan senjata pada 8 hingga 9 Mei untuk memperingati Perang Dunia Kedua. Ukraina sendiri mengusulkan gencatan senjata tanpa batas waktu dan menyatakan akan merespons langkah Rusia secara seimbang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan membahas operasi militer terhadap Iran bersama Presiden Cina Xi Jinping dalam kunjungan resminya ke Beijing pada 14 hingga 15 Mei mendatang. Kepada wartawan, Trump menyebut isu Iran menjadi salah satu agenda utama dalam pertemuan tersebut. Dirinya juga menilai sikap Cina sejauh ini tetap menghormati langkah Amerika Serikat dan tidak menunjukkan penentangan terhadap kebijakan militer yang diambil Washington. Ketegangan di kawasan meningkat sejak 28 Februari ketika Amerika Serikat bersama Israel melancarkan serangan ke sejumlah target di Iran yang menyebabkan kerusakan serta korban sipil.
Pada 7 April, Washington dan Teheran sempat menyepakati gencatan senjata dalam 2 pekan. Namun upaya melanjutkan perundingan di Islamabad berakhir tanpa hasil. Meski demikian, Trump memutuskan memperpanjang masa penghentian serangan guna memberi waktu bagi Iran menyusun sebuah proposal. Situasi konflik ini juga berdampak pada stabilitas kawasan terutama di Selat Hormuz yang sempat mengalami gangguan lalu lintas. Jalur tersebut merupakan rute vital distribusi minyak dan gas alam cair dari Teluk Persia ke pasar global. Akibatnya, harga energi dunia melonjak signifikan dan turut meningkatkan tekanan terhadap perekonomian global. Pelabuhan Fujairah dan Korfakan kini menjadi jalur kehidupan ekonomi utama bagi Uni Emirat Arab. Setelah penutupan efektif Selat Hormuz akibat eskalasi perang dengan Iran. Dua pelabuhan di pesisir timur yang menghadap langsung ke Samudra Hindia ini mengambil alih sebagian besar perdagangan maritim sebagai pengganti terminal-terminal utama di pantai barat yang kini tidak dapat diakses. Lonjakan aktivitas logistik terlihat sangat signifikan di kedua lokasi tersebut. Berdasarkan data analis Kepler, ekspor minyak mentah melalui Fujairah meningkat drastis sebesar 38%, mencapai rata-rata 1,62 juta barel per hari. Angka ini hampir mendekati batas maksimal kapasitas pipa minyak Abu Dhabi yang membentang dari pedalaman hingga Teluk Oman guna menghindari blokade di Selat Hormuz.
Sementara itu, operator terminal Gulf-Tainar di Korvakan mencatat lonjakan volume kontainer hingga 25 kali lipat sejak konflik bermula. Namun, kerentanan jalur vital ini mulai teruji setelah serangan pesawat nirawak Iran menghantam zona industri minyak Fujairah pada awal pekan ini. Insiden tersebut memicu kebakaran di salah satu fasilitas energi paling krusial milik UAE dan melukai 3 orang pekerja. Serangan ini terjadi hampir bersamaan dengan langkah provokatif Angkatan Laut Garda Revolusi Iran. Yang merilis peta perluasan zona kendali hingga mencakup garis pantai timur UAE. Meskipun ancaman keamanan meningkat, otoritas perkapalan menyatakan bahwa aktivitas operasional di kedua pelabuhan tersebut belum terganggu secara langsung. Pemerintah UAE sendiri telah menegaskan bahwa kebebasan navigasi tetap menjadi prioritas utama. Pihak berwenang juga menyatakan kesiapannya untuk mengambil tindakan tegas sebagai respon atas setiap serangan yang mengancam stabilitas wilayah dan kedaulatan ekonomi negara.